warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan untuk bisa berada di dalam ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan atas kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita nanti-nantikan sahabatnya di akhir yang mulia kelak. Berdirinya saya di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat yang berjudul penerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri 2 Barat. Baik, sebelum saya melanjutkan mempresentasikan proposal saya, izin untuk memperkenalkan diri saya. Sebelumnya, nama saya Ahmad Raihan dengan NPM 2301031002. Latar belakang pendidikan adalah landasan utama dalam mengembangkan potensi individu sekaligus membentuk karakter suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan dasar memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi mendatang. Pada jenjang ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tapi juga dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berinteraksi sosial, serta bekerjasama dengan teman sebaya. Namun salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan adalah menentukan metode penyampaian materi yang efektif guna meningkatkan hasil belajar secara optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Permasalahan tersebut antara lain dapat dideteksi berdasarkan konteks permasalahan yang pernah disebutkan sebelumnya. 1. Peserta didik kurang mampu memperhatikan pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, peserta didik kurang bertanya terhadap hal-hal yang belum dipahami sehingga aktivitas peserta didik hanya dapat mendengar terhadap materi yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan masalah. Dengan informasi latar belakang yang diberikan dan masalah yang diidentifikasi, maka sangat penting untuk mempersempit masalah agar penelitian tidak menjadi terlalu komprehensif. Masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini dijanjikan atau diramalkan pada anak kelas 3 SD Negeri 2 Barat, Kecamatan Moisami, Jawa Barat. 2. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode diskusi pada kelas 3 SD Negeri 2 Barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Barat? 2. Apakah dapat peningkatan hasil belajar dari penerapan metode diskusi tersebut? Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan definisi masalah yang disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian berikut ini dicapai untuk memahami upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Barat. Kemudian selanjutnya penggunaan hasil penelitian. Berikut keunggulan temuan penelitian sejalan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pada peserta didik. 2. Bagi akademis, bagi universitas diharapkan sebagai tambahan bahan referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa pada waktu yang akan datang. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu yang bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama adalah pengertian belajar. Belajar pada dasarnya adalah perubahan tingkah laku berikut adanya pengalaman. Pembentukan tingkah laku ini meliputi perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Oleh sebab itu, belajar adalah proses aktif, yaitu
yaitu proses bereaksi terhadap sebuah situasi yang ada di sekitar individu. Yang selanjutnya adalah teori-teori belajar. Ada beberapa teori-teori belajar, yaitu salah satunya yang pertama adalah teori behaviorasi, merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, teori menurut Tom Dix. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Tom Dix, perubahan tingkah laku bisa berwujud sesuatu yang dapat diamati atau yang tidak dapat diamati. Kemudian yang selanjutnya adalah tiba-tiba hasil belajar. Dasar proses belajar mengajar, tipe ini belajar yang diharapkan, tipe hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai siswa penting diketahui oleh guru agar guru dapat merancang atau mendesain pengajaran secara tepat dan penuh arti. Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa. Tujuan pengajaran yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi 3 bidang, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam 3 aspek belajar. Yang pertama yaitu tipe hasil belajar pengetahuan hafalan atau knowledge. Campuran dalam pengetahuan hafalan termasuk pula pengetahuan yang sifatnya faktual, di samping pengetahuan yang mengenai hal-hal yang perlu diingat kembali seperti bahasa, peristilahan, pasal hukum, ayat rumus, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah tipe hasil belajar pemahaman. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari sesuatu konsep. Ada 3 macam pemahaman yang berlaku, yaitu pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman ekstrapolasi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Yang kedua ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, yang termasuk faktor jalan pasca panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti mengalami cacat tubuh atau perkembangan yang tidak sempurna. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Beberapa faktor psikologis yang utamanya mempengaruhi proses dan hasil belajar, yaitu kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Kemudian yang selanjutnya adalah metode diskusi. Pengertian metode diskusi. Metode diskusi adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik pengajian. Bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh seseorang guru dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian selanjutnya adalah kerangka berpikir. Proses pembelajaran pada anak kelas rendah akan lebih efektif apabila proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada substansi buku teks, tapi yang lebih penting adalah memahami konsep secara nyata dan mampu memberikan dorongan kepada siswa untuk berpikir kritis, sehingga menimbulkan multiple intelligence atau beberapa jenis kecerdasan, di antaranya kecerdasan verbal linguistik dan kecerdasan interpersonal. Kemudian lanjut ke bab 3, metode penelitian.
A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Dengan penelitian kualitatif, penelitian lebih menekankan pada proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk naratif, sehingga dapat menemukan makna dari suatu fenomena yang terjadi dan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian yaitu lokasi penelitian. Lokasi yang dilakukan oleh saya yaitu bertempat di SD Negeri 2 Metro Barat, tepatnya berada di Jalan Lokal Kantor Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Penentuan subjek adalah usaha penentuan sumber data. Artinya, dari mana data penelitian dapat diperoleh dari beberapa pendapat ahli bahwa penelitian kualitatif adalah penemuan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menghasilkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber dan dilakukan secara proposif dan struktur. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau bagaimana analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, yaitu apa yang menjadi populasi dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan seperti peneliti untuk atau mengumpulkan data-data atau informasi dalam satu penelitian untuk mendapatkan dua yang diperlukan. Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama adalah metode observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Yang kedua, metode interview, metode atau wawancara. Metode interview atau wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara interview yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yaitu interview. Selanjutnya adalah metode dokumentasi. Metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, meneliti catatan tentang suatu objek yang terjadi di masa lalu melalui sumber dokumentasi. Dalam hal ini, Suhartono Alimunto mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, wawancara, peraturan notulen, rapat, catatan harian, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah analisis data. Menganalisa merupakan langkah yang dapat kritis sekali dalam penelitian dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori, yaitu menganalisis data dengan 3 langkah: kondensasi, data consolidation, menyajikan data display, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pengerucutan, dan penyederhanaan. Yang selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi.
Termasuk adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf.